Pada pembahasan bab 1 dalam buku Dasar-Dasar Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan, muatan yang tercantum dalam materi bab 1 berfokus pada pembahasan tujuan dan maksud diberikannya pendidikan kewarganegaraan pada mahasiswa strata 1 di perguruan tinggi negeri. Maksud dan tujuan pendidikan kewarganegaraan diberikan di perguruan tinggi negeri pada mahasiswa strata 1 bertujuan untuk membentuk mahasiswa yang memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara serta memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Tujuannya meliputi 1. Menumbuhkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme. 2. Membekali mahasiswa dengan pemahaman tentang sistem politik, hukum, dan sosial Indonesia. 3. Mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. 4. Mengembangkan sikap kritis dan analitis terhadap isu-isu kebangsaan. Persoalannya nggak cuma sekedar single atau di kewarganegaraan, tapi ada persoalan ekonomi, ada persoalan regulasi yang di belakangnya juga akan ikut. Nah, inilah yang harus dibahas nanti di DPR. Pancasila sebagai pandangan hidup, ideologi, dan dasar negara adalah kajian tentang nilai-nilai dasar Pancasila yang meliputi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti Pancasila menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari, mencakupi moral dan etika dalam interaksi sosial. Pancasila sebagai ideologi berarti Pancasila sebagai dasar ideologis yang mengarahkan pembangunan dan kebijakan negara. Pancasila sebagai dasar negara mengandung arti bahwa Pancasila menjadi landasan hukum dan konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Identitas nasional bangsa dan integralitas bangsa. Identitas nasional adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu bangsa. Identitas nasional bangsa adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu bangsa yang membedakannya dari bangsa lain, seperti bahasa, budaya, sejarah, dan simbol-simbol nasional. Sedangkan integralitas bangsa adalah kesatuan yang utuh dan menyeluruh dari seluruh komponen bangsa yang mencakup wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara adalah hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu sebagai anggota negara, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, kebebasan berpendapat, dan perlindungan hukum. Kewajiban warga negara adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh setiap individu, seperti membayar pajak, mematuhi hukum, dan ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Negara dan konstitusi. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi dan berdaulat untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Konstitusi adalah hukum dasar yang mengatur struktur dan mekanisme kerja dari pemerintahan negara serta hak dan kewajiban warga negara. Konstitusi juga menjamin adanya keadilan, kebebasan, dan kesetaraan. Pak, apa kabar baik? Bapak sehat-sehat? Terima kasih. Thank you. Pak. Thank you for your masukan ya. Thank you, Bapak. Thank you. Konsepsi wawasan Nusantara sebagai pandangan geopolitik bangsa Indonesia adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasional yang mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam segala aspek kehidupan. Beliau tampil dengan gagasan apa yang kita kenal sekarang sebagai wawasan Nusantara. Geopolitik, geografis, dan otonomi daerah adalah konsep yang saling berkaitan dan memiliki peran penting dalam konteks pendidikan kewarganegaraan.
Geopolitik mempelajari bagaimana letak geografis, sumber daya, dan faktor fisik lainnya mempengaruhi kekuatan politik, kebijakan luar negeri, serta hubungan internasional suatu negara. Geografis yang mencakup elemen-elemen seperti lokasi, iklim, dan sumber daya alam menentukan karakteristik, potensi, dan tantangan yang dihadapi oleh setiap wilayah. Otonomi daerah di sisi lain memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal masing-masing. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, pemahaman ketiga konsep ini akan membantu kita untuk mengerti dinamika politik, ekonomi, dan sosial di berbagai tingkatan pemerintahan. Hal ini mendorong kesadaran akan pentingnya partisipasi aktif dalam pembangunan, pengelolaan sumber daya lokal, serta pengambilan keputusan yang bertanggung jawab untuk memperkuat posisi nasional di kancah global. Oke, aman ya semua? Siap? Sip. Oke, itu tadi penampilan dari kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan, kekhilafan, baik dari salah kata maupun tindakan. Cukup sekian dari kami. Terima kasih. Dah. Muatan pada bab 1 ini berfokus pada tujuan dan maksud pendidikan kewarganegaraan. Lupa tuh. Pengertian filsafat Pancasila. Pancasila sebagai ideologi dasar negara dan bentar. Balik. Apa langsung begini? Ya. Kayak kisah. Udah rata belum?